Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setiabudi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan semoga di tahun 2021 ini semoga terutama pada wabah penyakit yang ada di Indonesia bahkan dunia semoga segera berakhir dan jauh-jauhlah dari kehidupan kita bahkan dunia. Dan tidak luput juga terkait dengan perekonomian yang ada di Indonesia ataupun di dunia, semoga bisa pulih kembali, semoga bisa tumbuh lagi dan bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara terkait dengan pentingnya menjaga solidaritas tanpa memandang status sosial dan peranata sosial. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai makhluk sosial itu sangat penting untuk menjaga solidaritas, terutama di lingkungan pedesaan. Bukan hanya di pedesaan, tapi di perkotaan juga penting. Jangan sampai strata sosial kita, budaya kita itu tergeser oleh tradisi ataupun budaya barat. Jika perlu, kita kembangkan, kita satukan, kita wariskan pada generasi kita agar budaya Nusantara tradisional kita tetap kokoh terjaga sehingga tidak akan pernah tergeser hilang sedikit pun. Pentingnya untuk menjaga solidaritas sangat penting sekali tanpa melihat status sosial dan peranata sosial. Mungkin kita sudah tahu, bahkan kita sudah mengalami sendiri ketika bagaimana perilaku baik orang yang kaya ataupun orang yang mohon maaf yang kurang mampu. Tentu dalam kehidupan sosial pasti dipandang sebelah mata dan pasti yang bahkan lebih nyaris lagi itu dipandang dikesampingkan. Tidak ada harganya sama sekali. Menurutnya orang kaya jauh lebih penting dan orang yang mohon maaf tidak kaya tidak sangatlah dipentingkan. Inilah lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya marilah untuk yang notabene yang kaya rangkul saudara kita. Jangan sampai kita itu malah memperkaya diri dan justru malah menganggap orang lain itu sorry. Jangan sampai, karena itu sangat menyakitkan bagi orang lain. Bayangkan, jika hal demikian terjadi pada diri sendiri, bagaimana nantinya? Karena kehidupan, karena siklus kehidupan kita nggak akan tahu untuk kedepannya. Mungkin saat ini kita berada di atas, tapi kita nggak tahu besok atau beberapa tahun lagi apakah kita tetap sama di atas atau malah sebaliknya. Karena pentingnya menjaga solidaritas itu justru akan kembali lagi kepada diri kita. Itu contoh kecil saja. Jangan sampai kita meremehkan. Jangan mentang-mentang kita punya segalanya, tapi kita justru memandang sebelah mata, bahkan mengabaikan orang lain yang notabene, mohon maaf, orang yang miskin atau tidak mampu. Janganlah hal demikian terjadi bagi diri kita sendiri. Karena kita nggak akan pernah hidup sendirian. Kita akan membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Oleh karenanya, mari jaga hubungan solidaritas antar sesama. Bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Sekian dari saya, dan jangan lupa untuk menonton lebih lanjut lagi karena nanti saya akan berpindah tempat ke tempat kerja saya. Sampai jumpa. Alhamdulillah saat ini saya sudah tiba di tempat kerja saya dan di sini saya sendirian dan nggak ada temennya. Jadi pada saat ini saya akan memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa terkait dengan pentingnya dalam bersolidaritas baik itu di pedesaan ataupun di perkotaan.
terlihat sepi ya. Nggak ada orangnya, beliau sudah pulang, sebelahnya sudah pulang. Dan ini hari Jumat, dan kebetulan hari Jumat itu setengah hari, jadi tadi saya habis Jumatan, terus buat video sebentar tadi, dan ini alhamdulillah saya sambung di tempat saya bekerja. Melanjutkan tadi ya, terkait dengan terkait dengan pentingnya dalam bersolidaritas, yang mana sudah saya singgung sedikit di awal tadi, bahwasanya kita nggak akan pernah tahu untuk nasib kita ke depannya itu seperti apa, dan kehidupan kita ke depannya itu bagaimana. Sedikit ataupun banyak, pasti kita akan membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Karena itu bagian dari makhluk sosial. Mungkin kita sudah pernah mengalami atau bahkan menjadi peran terpenting, baik itu yang notabene adalah orang yang di atas atau notabene yang mohon maaf yang di bawah. Apapun itu notabene, baik itu di atas maupun di bawah, karena kita adalah semboyannya adalah gotong royong, marilah kita terapkan ataupun gunakan semboyan kita, yaitu gotong royong dalam sikap apapun, dalam bentuk apapun, tanpa melihat status sosial dan pranata sosial. Tentu sangat prihatin juga jika memang dalam kehidupan sosial itu masih terjadi terkait dengan diskriminasi, terkait dengan ejaan ataupun dampak lainnya, baik itu yang perilaku dari orang yang kaya ataupun dampak dari perilaku atas yang dilakukan oleh orang yang kaya terhadap mohon maaf orang yang miskin. Sangat prihatin sekali. Nah, dalam hal ini sedikit saya akan menyampaikan pada teman-teman semua dari berbagai kalangan usia, tanpa melihat usia, bahkan tanpa melihat status sosial. Semuanya tetap saya prioritaskan kepada siapapun itu yang melihat ataupun menonton video saya ini. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu dalam hal ini juga tanpa alasan, juga tanpa maksud apa-apa, karena secara gak langsung saya ingin mengajak semuanya untuk merealisasikan perilaku gotong royong dalam kehidupan sosial tanpa ada alasan suatu apapun, tanpa ada kepentingan, apalagi memanfaatkan situasi dan kondisi. Sayangilah orang lain seperti diri ini menyayangi diri sendiri. Jangan pernah kita mengejek orang lain. Jangan pernah kita meremehkan orang lain, apalagi memandang sebelah mata. Karena biar bagaimanapun juga, kita semua adalah makhluk sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Mengingat tahun baru ini, yang mana kita ketahui bahwasanya penuh dengan harapan, penuh dengan secercah keinginan, gapaian, impian, dan lain sebagainya. Tapi masih ada perilaku baik itu pada diri sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Meskipun demikian, ini bukan salah siapa-siapa. Ini bukan ada unsur tersendiri baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Karena ketahuilah, semua itu berawal dari hati. Bagaimana hati kita bisa terkontrol dengan baik, bagaimana pikiran kita bisa terjaga, bisa diatur untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu,
Juga saya ingin mengatakan bahwasanya jangan sampai buat yang kayak itu semena-mena, jangan sampai yang notabene itu yang beruang itu beranggapan bahwasanya uang adalah segalanya. Uang adalah jembatan untuk bisa dilalui selancar mungkin. Jangan sampai. Jika hal itu ada dalam benak ataupun pemikiran kita, secara gak langsung moral kita sudah dicuci oleh uang. Kepribadian kita sudah berhasil dinilai dengan jumlah nominal. Jati diri kita sudah tiada berarti lagi. Jangan sampai hal demikian terjadi. Apalagi terjadi pada generasi penerus bangsa. Yang mana kita ketahui bahwasanya di usia remaja, bahkan anak-anak, itu tingkat emosional belum labil, belum pendewasaannya belum matang betul, apalagi yang di bawah, apalagi yang maaf yang notabene adalah anak-anak, di mana masa perkembangan, ada masa pertumbuhan. Jika dipengaruhi oleh hal demikian, sangat miris sekali jika hal demikian terjadi pada generasi bangsa. Yang seharusnya pendidikan moral, pendidikan dini sudah ada pada diri sendiri dimulai dari sejak dini. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita beranggapan itu bagian dari hal yang biasa, itu bagian dari budaya. Jangan. Budaya kita adalah gotong royong. Solidaritas adalah nilai tertinggi dalam kenegaraan. Apapun itu, tanpa terkecuali. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk segera mawas diri, bersama-sama untuk segera merealisasikan gotong royong terhadap orang lain, minimal terhadap yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita mengabaikan akan hal demikian. Jangan sampai. Oke lah, jika kita memang gak ada niat untuk tidak peduli terhadap orang lain, anggap saja orang lain itu bagian dari saudara kita, bahkan diri kita, karena dari psikologis itu akan berpengaruh, sedikit ataupun banyak pasti akan berpengaruh. Oleh karenanya, mari, ini sudah tahun 2021 yang mana di awal tahun penuh dengan misteri, penuh dengan kejadian alam, yang mana awalnya itu ada pesawat jatuh dan bencana alam lainnya. Jangan sampai hal ini ditambah dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang justru malah bukan memperbaiki keadaan, justru malah memperburuk keadaan. Sekian dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa terinspirasi oleh siapapun, tanpa melihat usia, tanpa melihat latar belakang dan status sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.